Inilah fakta yang sebenarnya. Jadi tidak pernah ada dakwaan, baik dakwaan ke-1 maupun dakwaan kedua tentang pemerasan. Bukan merubah, tapi itu dalam satu dakwaan, dalam satu KUHP, Undang-Undang Tindak Hukum Pidana itu satu bab itu. Segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dan segera tobat. Agenda sidang perdana, perkara pidana antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2025 silam masih menyisakan perdebatan sengit. Khususnya, soal dugaan dihapuskannya pasal pemerasan dari dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Nikita, sebuah dugaan yang sejatinya sudah dibantah dengan tegas oleh pihak kuasa hukum Reza Gladys selaku pelapor. Menyikapi sangkalan pihak Reza, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani sontak buka suara. Ketika ditemui awak media kemarin, Fahmi pun membongkar secara detail seluruh isi yang tertuang dalam surat dakwaan. Termasuk diantaranya, dihilangkannya pasal pemerasan dari dakwaan Nikita. Lantas seperti apakah penjelasan Fahmi? Ya kemarin, secara tegas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan adanya 3 dakwaan dan salah satunya pasal 369, di mana pasal 369 menghapus pasal 368 tentang pemerasan. Yang ada 369 KUH Pidana tentang pencemaran nama baik. Silakan Anda lihat, ini dakwaan pertama ke-1. Anda bisa lihat yang di sini. Ya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain. Dakwaan yang jelas, cermat, jelas, dan lengkap itulah yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pasal ke-1, tuntutan tentang ITE. Kemudian kedua, berkaitan dengan pencemaran. Pasal 369 ayat 1. Ketiga, dan itu mengikut, maksudnya mengikut adalah TPPU. Jadi 3 dakwaan, 2 berlapis, 1 TPPU itu sudah jelas, dan kami yakini itulah fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi, sehingga hakim pun mendengar apa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya ada dakwaan kedua. Dakwaan kedua itu Anda bisa lihat sendiri adalah, saya bacakan dulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang. Ini pasalnya. Inilah fakta yang sebenarnya. Jadi tidak pernah ada dakwaan, baik dakwaan ke-1 maupun dakwaan kedua tentang pemerasan dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum. Hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya. Maksudnya hitam putih kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal,
buktikan dengan aturan, dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut seperti yang saya sampaikan seperti ini. Jaksa tidak akan pernah membuka surat dakwaan karena bukan lagi penyidik untuk maju untuk mempertanggungjawabkan dakwaan tadi, tapi jaksa penuntut umum, ya penuntut umum ya, bukan jaksa. Penuntut umum lah nanti yang akan membawakan pasal ini dan dia yang membuktikan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari. 7 kali 24 jam, sekarang jadi 6 kali 24 jam. Segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dan segera tobat. Segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dan segera tobat. Sementara itu, tim kuasa hukum Reza Gladys justru memetik kesimpulan yang berbeda dengan Fahmi. Ya, berbanding terbalik dengan apa yang dituturkan oleh Fahmi, tim kuasa hukum Reza justru menilai tidak ada sama sekali perubahan di dalam surat dakwaan. Alih-alih dihapuskan, unsur pemerasan justru disempurnakan dengan ditambahkannya pasal pencemaran nama baik, karena bagi mereka, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sang selebritis memang dilakukan dengan dugaan pencemaran nama baik sebagai ancamannya. Lantas, seperti apakah penjabaran detail pihak kuasa hukum Reza Gladys tentang bantahan mereka soal isu dihapuskannya pasal pemerasan? Bukan merubah, tapi itu dalam satu dakwaan, dalam satu KUHP, Undang-Undang Tindak Hukum Pidana itu satu bab itu. Hanya saja peletakan pasal yang lebih tepat, apalagi dalam uraian itu kelihatan bahwa ada alat untuk menggunakan komunikasi, misalnya TikTok apa. Jadi melalui itu. Nah, itulah yang lebih tepat di 369 ayat 1. Jadi tidak ada sama sekali perubahan, pergeseran, tidak ada itu. 368 ini kan pemerasan, dia bentuknya ada kekerasan. Sementara kasus ini kan dilihat oleh jaksa penuntut umum, perkaranya dia periksa dengan benar, ya, bahwa tindakan daripada terdakwa, ya, mencoba mereview yang jelek-jelek sehingga mencemarkan nama baik daripada Dr. Reza, ya, menjatuhkan nama baik Dr. Reza, sehingga dengan dijatuhkannya Dr. Reza itu diancam untuk memberikan uang. Jadi bukan ancaman fisik, tapi ancaman dalam pencemaran nama baik sama menjelek-jelekkan. Itulah bentuk ancamannya, ya. Makanya dirubah ke pasal 369, karena di 368 tidak ada dikatakan masalah pencemaran nama baik sama menjelek-jelekannya, nggak ada. 369 yang ada, di review jelek sehingga dia jatuh, supaya jangan jatuh diminta uangnya supaya nggak di review jelek lagi. Itu adanya di 369. Oleh sebab itulah JPU itu, jaksa penuntut umum, merubah menjadi 369 karena itulah fakta cerita perkara ini yang sebenarnya. Kalau ada perubahan pasal atau perubahan dakwaan, ya, itu bisa dikatakan merubah apabila dakwaan, ya, sebelumnya itu sudah diajukan, kemudian penasihat hukum terdakwa sudah mengetahui, ya, kemudian ada perubahan. Perubahan itu dimungkinkan oleh KUHP. Boleh ada perubahan dakwaan. Kita mengetahui perubahan dakwaan itu kalau sebelumnya sudah pernah dilihat oleh penasihat hukum, kemudian ada perubahan, ya, maka itu berarti diketahui ada perubahan, baik perubahan dakwaan maupun perubahan pasal. Tak dapat dipungkiri, seiring sengkarut hukum pidana ini berjalan, semakin banyak saja kontroversi-kontroversi yang muncul ke permukaan. Dan mirisnya, hal itu berpotensi membuat perkara menjadi semakin bias. Apalagi, sejak perkara ini bermula, tudingan tentang adanya dalang di balik perkara masih terus diperbincangkan hingga sampai saat ini. Sejatinya, dugaan itu belum dapat dikonfirmasi secara pasti. Apalagi, pihak Reza sendiri sudah berulang kali menjelaskan bahwa di dalam kasus ini
tidak ada rekayasa perkara. Lantas, seperti apakah pandangan pakar hukum? Mungkinkah memang ada pihak ketiga yang membuat perkara ini bergulir semakin liar? Ya, itulah suatu kasus, suatu persoalan bisa kita sederhanakan dan bisa juga kita besar-besarkan, tergantung dari niat kita. Menurut saya, suatu persoalan apapun itu lebih baik disederhanakan, dimudahkan. Ketika kita memudahkan orang lain, maka kita pun akan dimudahkan juga. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempersulit urusan orang lain, kita pun nanti suatu saat akan dipersulit juga. Nah, dengan demikian, seseorang tidak mungkin dalam keadaan baik-baik saja setelah memperlakukan orang tidak baik. Jadi, itulah tabur tuai. Oleh karenanya, menurut saya, semua persoalan, setiap persoalan sebaiknya kita sederhanakan. Karena ketika kita besar-besarkan, sebetulnya rugi di kita sendiri. Andalin kita, pikiran kita, hati kita, visi kita, semua akan terkuras untuk hal tersebut. Sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada rekayasa dalam perkara ini. Ini semoga peristiwa hari ini dapat membuka para netizen, para masyarakat tentang peristiwa hukum yang sebenarnya. Ya, dia berarti kan ada dalangnya. Orang dia sendiri mungkin lah. Artinya ada orang kuat di belakang dia. Ya, lihat aja. Saya ingatkan juga pada kesempatan ini bahwa tolong hak-hak pengacara itu jangan diamputasi. Saya beritahu ya, tolong jangan diamputasi hak-hak pengacara. Keberadaan advokat, keberadaan mereka itu sama dengan advokat, semuanya lahir dinaungi oleh undang-undang, tidak ada yang dinaungi oleh undang-undang dasar. Ya, advokat dilindungi oleh undang-undang dasar sama dengan mereka. Tolong jangan coba-coba membatasi hak-hak advokat untuk bertemu dengan kliennya, walau di mana saja. Terlepas dari benar atau tidaknya sosok dalang, kasus ini sudah berjalan hingga tahap persidangan. Namun sayang, beragam dugaan kejanggalan masih saja bermunculan satu persatu. Khususnya dirasakan oleh pihak Nikita Mirzani. Dan tak kalah mencolok perhatian, ketika ditemui selepas sidang, Nikita sempat meluapkan kekecewaannya di hadapan umum. Sampai-sampai ia membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada orang nomor 1 Republik Indonesia, di mana Nikita berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan atensi khusus terhadap perkara ini. Lantas, seperti apakah advokat Tony RM menanggapinya? Benarkah permohonan itu sudah terlambat karena perkara sudah tiba di tahap persidangan? Setiap orang untuk meminta perlindungan kepada pimpinan yang lebih tinggi itu hak setiap warga negara. Bila mana di dalam proses hukumnya itu merasa ada yang tidak adil, merasa ada yang tidak cocok, merasa dikriminalisasi misalnya, ya, itu boleh. Itu hak warga negara untuk meminta perlindungan termasuk kepada Presiden. Ini saya punya catatan, karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya. Jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan.
macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini. JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Cuma karena kasus ini sudah di persidangan, maka menurut saya ya, ini presiden sekalipun tidak bisa mencampuri urusan persidangan. Paling kalaupun memang benar nanti ya suratnya dilayangkan kepada Bapak Presiden, maka melalui Komisi Yudisial dan melalui Badan Pengawas atau Bawas Mahkamah Agung itu akan mengawasi proses sidangnya Nikita Mirzani. Paling begitu. Yang lebih efektif sebenarnya kalau mau lapor ke Presiden itu kemarin waktu di tingkat penyidikan. Ya, kalau di tingkat penyidikan itu boleh kalau kita merasa dikriminalisasi atau penetapan tersangka itu tidak sesuai prosedur, ada salurannya. Pertama, bisa mengajukan gugatan atau permohonan pra peradilan seperti kasus Peggy dulu ya. Itu harus dimohon tuh kalau memang ada penetapan tersangka ini tidak sesuai hukum. Kemudian ada saluran lagi. Kalau memang merasa ini memaksakan ya, penyidikan ini dipaksakan, itu bisa lapor ke Wasidik. Wasidik itu pengawas penyidik, itu ada di Polda Metro Jaya sendiri. Kalau masih kurang puas, ya, Wasidik kelihatannya ini di internal Polda, kita lapor ke lebih tinggi. Bisa itu ke Karo Wasidik, ya, atau Biro ya, Wasidik. Di mana itu? Di Mabes Polri Barreskrim. Nah, ditembuskan Kapolri. Nah, kalau kemudian kita tiga-tiganya lapor Wasidik, lapor Karo Wasidik, kemudian lapor Presiden, boleh. Nah, efektifnya kalau masih di tingkat penyidikan, itu pimpinannya itu bisa langsung diminta oleh Presiden untuk proses penyidikan ini agar benar, agar adil, agar sesuai hukum. Saya mohon didukung, mohon sama-sama kita tegakkan kebenaran, tidak perlu kita takut ya. Selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.